وازدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ibu-ibu jamaah pengajian Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dari namanya ini adalah Raudhatul Jannah. Siapa yang tahu artinya Raudhatul Jannah? Taman-taman surga. Raudhatul Jannah itu yang kalau di dunia ini di mana namanya Raudhah itu? Di kota Madinah Al-Munawwarah. Mudah-mudahan sesuai namanya, majlis ini insya Allah adalah majlis taman-taman surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, pertama-tama bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya masih sehat walafiat, dan insya Allah malam hari ini kita sama-sama hadir di tempat yang penuh dengan keberkahan ini. Ada satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melihat ada taman-taman surga, dan ini kebetulan nama majelis kita taman surga, maka hadirlah, maka datanglah, maka nikmatilah. Kemudian ada pertanyaan, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa itu riyadul jannah? Ternyata riyadul jannah adalah majalisil ilmi atau majelis ilmu yang tadi dipraktekkan oleh Bu Huzur tadi. Coba gimana? Ayat Satu, dua, tiga. Tiga saja sampai rumah dengan suami jenengan sudah bingung. Bahasa Arab, coba sekali lagi. Iya, alhamdulillah. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayo sama-sama kita baca suratul Fatihah sekali lagi. Suratul Insyirah. Mudah-mudahan putra-putri kita, anak cucu kita menjadi anak yang soleh-soleh. Mudah-mudahan siapapun almarhum, almarhumah, orang-orang yang sudah meninggalkan kita, mereka di alam barzakh mendapatkan kiriman pahala dari kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ayo sama-sama kita ngaji dan kemudian al-insyirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak
Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau nanti selama kita sama-sama ngaji, saya itu karena backgroundnya sering juga ngisi parenting Bapak Ibu, nanti kalau misalnya saya lihat ada yang mulai gini khusyuk, karena saya lihat ibu-ibu ya, memang tempat yang paling favorit untuk pengajian itu biasanya yang di mana? Belakang sendiri. Makanya nanti supaya tidak gitu, nanti kadang-kadang saya sapa misalnya, atau kadang-kadang saya gerakkan sedikit. Yang penting bahwa nanti sampai pengajian selesai kita insya Allah fokus. Amin ya rabbal. Ada satu sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudara-saudaramu adalah sedekah. Coba malam ini, coba ditoleh saudaranya yang kanan atau saudaranya yang kiri, berikan senyuman terbaik. Monggo, silakan dibuka maskernya, berikan senyuman yang terbaik. Sampun. Alhamdulillah. Gimana rasanya ibu-ibu kalau tersenyum seperti ini? Alhamdulillah senang. Saya juga ngawali biasanya kalau kegiatan kajian atau parenting harus senyum. Saya nggak mau kalau ada yang fokus ini. Karena fokus, apalagi untuk the black ini, biasanya kalau saya biarkan, biasanya ngapain? Ngantuk. Saya senyum seperti ini, seperti putra-putri jenengan yang di sekolah kalau sedang diajar oleh ustadz-ustadznya, biasanya juga ada ice breaking singkat. Siap? Ya, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya cerita. Saya dulu memang sama-sama dengan, ya mungkin pernah dengar juga Ustadz Ridho Sinan ya, itu adalah di namanya Gria Parenting. Kadang-kadang ada yang bertanya, Pak, kenapa sih kadang-kadang kok misalnya panjenengan tampil terus tadi ada yang mengawali sebelumnya seperti tim kami seperti ini. Saya ingat Bapak Ibu, jadi dulu ketika saya belum tampil dulu saya jadi asisten seperti ini. Terus ngasih ice breaking seperti itu, gregel. Apa? Grewen. Tetapi karena ditampilkan, lama-lama akhirnya biasa. Saya akhirnya belajar. Ini sebenarnya namanya kita juga sedang mengajari anak-anak kita seperti ini. Di masjid yang indah seperti ini, saya selalu bilang, namanya masjid, kalau di sana tidak ada kaderisasinya, yang hadir cuma orang sepuh-sepuh, maka dipertanyakan. Betul? Berarti nanti siapa yang akan melanjutkan itu? Ya, saya lanjutkan. Waktu itu kami sampaikan kepada trainer-trainer kami untuk menulis buku. Suatu hari saya ditanya, Ustaz Ruman sendiri mana bukunya? Akhirnya saya datang Bapak Ibu kepada seseorang yang akhirnya gimana ya caranya supaya bisa nulis. Saya ini kesulitannya biasanya kalau nulis berhenti. Maka waktu itu beliau mengatakan, ya sudah Ustaz tulis saja, dikirim ke saya. Maksudnya tiap hari setoran tulisan. Terus kalau nggak nyetor sehari nggak nyetor tulisannya gimana? Ya Ustaz didenda 100 timbang didenda mending. Apa artinya? Saya harus katakan di sini. Ini bahwa yang namanya kita bisa kebaikan itu bisa kita lakukan, kadang-kadang harus dipaksa. Betul tak? Hadir di majelis ilmu seperti ini, apalagi malam Jumat, berat atau tidak? Berat. Buktinya kalau misalnya dari sekian banyak, berapa yang hadir di sini? Berarti yang hadir di sini saya katakan adalah hamba-hamba Tuhan. Betul? Yang dijadikan siapa yang hadir di majelis-majelis seperti ini, hafadhumul malaika wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dikelilingi malaikat, diturunkan rahmat. Tetapi ya itu budaya. Kita ini hari-hari ini kadang-kadang di depan anak-anak kita, budaya kita hari ini adalah budaya fokus. Maksudnya apa? Baru fokus saja, tiba-tiba WA-nya bunyi. Jadi fokus gak kira-kira?
Enggak tuh ya, saya enggak. Atau kadang-kadang gitu tadi, wah saya belum update status lagi pengajian rogo. Enggak apa-apa silakan, monggo ya. Tetapi ini godaan kita. Anak-anak kita kadang-kadang protes. Loh mama sendiri kalau mau di depan saya juga mama sering handphone. Loh ini kan lain, ini urusan pekerjaan. Nggak tahu yang namanya jualan online itu harus cepat respon. Ya iya toh Pak, tapi saya itu juga pengen kadang-kadang kalau kita lagi ngobrol itu handphonenya kadang tolong ditaruh dulu. Halo? Halo? Ya. Kalau saya bilang halo, semuanya bilang hey. Halo? Kalau saya bilang hey, semuanya bilang halo. Hey. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya? Kadang-kadang kita ini pengen sesuatu dari anak-anak kita, tetapi sekali lagi yang paling berat adalah dimulai dari kita orang tua. Saya tidak terlalu khawatir ibu-ibu kepada orang tua atau putra-putrinya, anak cucunya, orang tua yang hadir di majelis ilmu seperti ini. Saya tidak khawatir. Kenapa? Bayangin, ini majelis taklim ini tiap hari apa Bu? Tiap bulan sekali ya? Walaupun tiap bulan sekali, Kamis keberapa? Kamis ketiga. Tetapi rutin, saya yakin insya Allah beda. Beda nggak dengan yang tidak ngaji Bapak Ibu? Beda. Yang ngaji Quran di rumah dengan yang tidak ngaji di rumah beda nggak? Sampai ada ayatnya hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang ngerti dan orang-orang yang tidak ngerti? Saya ini kalau lagi ngisi biasanya jalan-jalan, tapi karena ada kamera yang harus nggak apa-apa ya, ini biar belajar untuk saya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu tadi buku yang pertama, dan alhamdulillah hari-hari ini kami sedang launching buku yang kedua, judulnya Generasi Viral di Langit, Menyiapkan Anak Berbakti. Punya anak yang viral, yang membanggakan, senang nggak kira-kira? Punya anak seperti kemarin ada anak kecil yang nyanyi di depan Pak Jokowi, viral, namanya siapa? Komatal. Ya, lagunya namanya apa? Senang. Tetapi ingat, ada satu sahabat Rasulullah SAW yang viralnya bukan hanya di dunia, viralnya bukan hanya seperti Farel sekarang lagi manggung di mana-mana, tetapi viralnya di langit. Ada yang tahu sahabat siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Ini berhak mendapatkan buku saya nanti hadiahnya di akhir ya. Tapi alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua orang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak ini? Di ayat Al-Quran surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ahasiban nas ayyudrahu ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira kalaulah mereka itu mengatakan Allah adalah Tuhanku, dan kemudian mereka tidak diuji? Kemudian lanjutannya ayat berikutnya, walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamanna alladzina shadaqu fala ya'lamannal kadhibin. Dan sungguh orang-orang sebelum kalian, rasul-rasul, orang-orang soleh, orang-orang terdahulu, dan bahkan semua manusia juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fala ya'lamannal ladzina shadaqu fala ya'lamannal kadhibin. Maka dari ujian itu akan ketahuan siapa yang betul-betul teguh imannya dan siapa yang namanya al-kadhibin, orang-orang yang tidak teguh imannya. Halo. Hai. Saya lihat mulai ada yang khusyuk. Hai. Halo. Ibu-ibu yang
Ujian adalah sebuah keniscayaan di dalam kehidupan, termasuk ujian dari anak cucu kita. Betul atau tidak ini? Saya mau tanya, siapa yang hari ini punya masalah dengan anak atau cucunya atau menantunya atau keluarganya? Semuanya punya ya? Pasti nikah belum angkat tangan. Kenapa ibu-ibu? Karena kalau manusia itu masih hidup di muka bumi, sebenarnya kita ini adalah menyelesaikan masalah demi masalah. Oh, pegadaian langsung. Kadang-kadang ibu-ibu kita berpikir, pegadaian langsung ya, itu menancapnya branding pegadaian, menyelesaikan masalah dengan apa? Apa ya? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang kita ini berpikir, ya Allah, dulu saya belum punya anak. Masalah atau tidak ibu-ibu? Masalah. Akhirnya lama berusaha kemana-kemana, 5 tahun belum punya, 6 tahun belum punya, 8 tahun. 8 tahun alhamdulillah diberi masalah, akhirnya lahir, akhir diberi apa? Solusi dari masalah, lahirlah. Sudah punya anak. Senang, bahagia? Saya tanya, habis itu ada masalah lagi nggak? Masih. Anaknya mulai sekolah, yang satu pinter, yang satu nggak tapek pinter. Halo, gimana menyikapi kepada yang nggak tapek pinter ini? Kadang-kadang ibu-ibu yang nggak tahu, kadang-kadang, kamu ini kenapa kok nggak kayak masmu? Kenapa kayak nggak seperti Mbak Yumu? Saya tanya, kalau anak itu mulai dibandingkan seperti ini, sakit nggak hatinya? Sakit. Di mana sakitnya? Oh, ya itu seperti itu dan lain sebagainya. Akhirnya anak kita besar-besar, akhirnya anak kita menikah. Kita anggap ketika habis menikah sudah selesai masalah. Saya tanya, ada lagi nggak masalah? Ada. Ternyata dengan menantunya. Kita anggap menantu yang sukses, menantu yang ini dan lain sebagainya, oh sudah segalanya. Ibadah Allah siapkan ternyata masalah sesuatu yang tidak sesuai. Maka bagaimana hadirin ibu-ibu yang dirahmati Allah, siapkan diri kita untuk menerima setiap masalah. Ya Allah, alhamdulillah, ini adalah membuktikan yang namanya saya. Ujian adalah untuk mengetahui siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang mendusta. Imannya tetap kepada Allah atau tidak? Kemarin ketika yang namanya pandemi, ibu-ibu, berat, tapi saya nggak melihat ya di sini efek pandemi ya. Tak lihat kok masih seger-seger. Alhamdulillah, semua insya Allah terasa. Semua. Saya juga terasa. Saya di haji umroh, alhamdulillah umrohnya tutup 2 tahun. Sering isi parenting, ternyata waktu itu tidak ada acara karena anak-anak daring, sekolahnya dari tengah-tengah. Tetapi yang namanya Allah itu memberikan masalah, pasti ada jalan keluarnya. Kita yakinnya tetap kepada Allah, apa yang terjadi dan kita minta solusinya kepada Allah, ternyata Allah memberikan solusi. Mungkin berhenti di sini, tetapi Allah membuka di sini. Tiba-tiba ibu-ibu masak, habis masak di-upload, ternyata laris, dan akhirnya sekarang tiap hari Gojeknya datang. Alhamdulillah, berarti masalah membuka pintu Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Bagaimana sikap seseorang saat diuji
itulah yang akan menentukan yang namanya dalam hasil. Kadang-kadang Allah ketika menguji seorang hamba, kadang-kadang kita ini protes, ya Allah, kenapa yang diuji masalah rezeki itu saya? Ya Allah, kenapa yang diuji masalah anak itu kok saya? Saya tanya, Allah salah pilih atau tidak, ibu-ibu? Allah memberikan tiba-tiba titipan anak-anak yang berkebutuhan kepada orang-orang di antara kita, itu salah atau tidak, ibu-ibu? Allah pasti tidak salah, tetapi sekali lagi adalah sikap kita terhadap setiap masalah itu yang akhirnya akan menjadikan kita akan berhasil. Saya lihat sudah mulai khusyuk lagi. Coba semuanya digerakkan tangannya. Ada namanya fil harakah barokah. Di dalam pergerakan kita itu ada keberkahan. Coba tangannya gerakan seperti ini. Semuanya tangan kanan ke depan. Ini majelis ilmu kok ternyata sambil gerakan. Gak apa-apa. Timbang khusyuk. Ayo gerak ke depan, ke depan. Ya. Sekarang yang kiri ke belakang. Ayo. Yang kiri ke belakang. Katanya bapak-bapak itu. Ya. Sekarang Bapak Ibu disiapkan seperti ini. Yang kanan ke depan, yang kiri ke belakang bersama-sama. 1, 2, 3. 1. Ayo. 2. Ayo 3, 4, 5. Sekarang dipindah, yang kanan ke belakang, yang kiri ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Ono senyerah wis ya alhamdulillah. Iya, gerakan-gerakan ringan tetapi yang ngantuk jadi gak ngantuk. Alhamdulillah, karena yang namanya itu adalah ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam buku kami khususnya di bab 1 memang banyak ketika yang namanya anak-anaknya bermasalah, mulai datanglah yang namanya kepada konsultan, namanya psikolog. Kadang-kadang di depan psikolog sendiri, ayah dan bundanya itu kadang-kadang nggak siap, Bapak Ibu. Aku sih kerja terus, gak mikirin anak istri. Mama kan sudah ayah kasih tanggung jawab, urusan kerjaan ya, urusan ngerawat anak. Aduh, kadang-kadang seperti itu. Padahal Bapak Ibu, ketika yang namanya masih ada hal-hal seperti itu, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Maka di bab yang pertama yang kami sebutkan dengan Bunda Ani Kristina adalah bagaimana kita ini menata niat sebagai orang tua. Gak mudah, Bapak Ibu. Banyak masalah-masalah yang terjadi kepada anak-anak kita, setidaknya ada 5 hal ini yang harus kita evaluasi dulu. Ya, apakah ini ada di dalam keluarga kita, ataukah ini adalah sudah lepas atau tidak terjadi di keluarga kita? Yang pertama, ada kata-kata di sini. Jagalah tauhid, Allah akan menjaga keluarga kita. Maksudnya apa ini? Jadi ada satu kasus, namanya anak usia SMP datang kepada psikolog. Kemudian anak ini suka menjadi masalah, prestasinya juga tidak baik, dia menjadi problem maker gitu. Kemudian akhirnya setelah diskusi, kemudian dilihat IQ-nya, anak ini ternyata baik-baik saja. Ngobrol dengan ayahnya baik saja, ngobrol dengan bundanya baik saja. Ini psikolog ini sampai heran ini kenapa? Sampai yang terakhir akhirnya psikolog ini bertanya, Bapak Ibu ngapunten ya, ngapunten. Saya lihat putra jenengan ini tidak masalah, IQ-nya bagus, jenengan pendidiknya bagus, Bapak juga bagus. Tapi kenapa ini bermasalah? Saya ingin tanya sama, apakah di rumah panjenengan
namanya menyimpan satu hal yang sampean anggap punya kekuatan di dalam rumah. Lu ingat ini, ya Allah, iya ya, saya pernah dulu itu datang ke seorang yang dianggap orang pinter. Kemudian saya itu dikasih bungkusan alias nah itu katanya suruh nyimpen di rumah. Ya sampai saya simpen, saya nggak tahu. Maka waktu itu disarankan, tolong ibu, itu adalah dihilangkan. Karena Allah itu paling tidak suka terhadap sesuatu yang dianggap punya kekuatan magis yang kita simpan di rumah kita. Bayangkan kita datang kepada arrofan, ada kahinan atau arrofan, itu adalah la tuqbalu sholatuhu arba'ina yauman. Orang yang datang ke arrof atau kahin itu tidak diterima sholatnya selama 4 hari. Akhirnya dihilangkan yang namanya barang itu, dan ternyata anak itu perlahan itu prestasinya mulai baik. Permasalahan dari anak ini adalah mulai. Maka yang pertama, jagalah tauhid, Allah akan menjaga keluarga kita. Terkadang ketika seluruh teori, konsep dan berbagai metode ilmiah tak juga menyelesaikan masalah yang terjadi pada keluarga yang berdera masalah, ternyata hanya kuasa Allah Sang Maha Pemberi solusi. Akhirnya di tangannya segala sesuatu bisa selesai. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal saya tanya, yang memberi rezeki siapa? Yang mencukupi keluarga kita siapa? Yang menjadikan keluarga kita itu selamat setiap hari dari setiap mara bahaya itu siapa? Allah Subhanahu. Maka kekuatan inilah Bapak Ibu yang harus kita yakini. Jangan sampai di rumah-rumah kita itu ada sesuatu yang dianggap yang namanya sumber kekuatan. Seperti kalau dulu ya, tapi sekarang enggak. Di kampung-kampung kalau mau maghrib tiba-tiba datang burung perkutut, ya kan, di rezeki. Hari ini burung perkutut ternyata memang dilepas Bapak Ibu, betul? Dan kanan kiri kita banyak, sekarang sudah tidak ada. Tapi di desa masih ada yang namanya burung perkutut, ataupun ada suara ini, musibah ini, dan lain sebagainya. Padahal Allah mengajarkan kepada kita zikir al-mahsurat. Apa salah satunya? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'. Baca, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri. Sudah. Kemudian kalau kita mau berangkat kerja, kita cukup bismillah tawakkaltu 'alallah la haula. Ketika kita baca itu, bahkan setan pun itu istilahnya berputus asa. Majelis ta'lim Rawdatul Jannah, berangkat ke pasar, berangkat kerja, berangkat kemana-mana, bismillahirrahmanirrahim, maka setan pun akan takut untuk menggoda orang-orang yang bermohonnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo. Hai. Alhamdulillah. Selanjutnya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika ada masalah, maka coba dilihat yang namanya interaksi kita dengan orang tua. Jagalah orang tua, Allah akan menjaga anak kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang masih punya orang tua hari ini di kampung atau dimanapun, atau saya tanya, ada nggak di antara kita ini yang punya orang tua sekarang berdekatan dengan kita? Ada? Alhamdulillah. Al-walidu awsati abwabil jannah. Apa
tua itu pintu surga yang paling tengah. Fa in syi'ta, yang namanya fa'adhih halikal ba' awih fatu. Kalau kalian menginginkan, hilangkan, nggak usah diperhatikan orang tua. Tetapi kalau kalian ingin yang namanya menjaganya, maka tolong jaga. Maka sudah menjadi rahasia umum. Yang pengen sukses bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Seperti yang buku yang saya kedua yang namanya Sahabat Uwais, salah satunya berbakti kepada orang. Saya tanya ibu-ibu, ngeramut orang tua itu berat atau berat? Berat. Orang tua itu semakin tua, nyuwun sewu, semakin diam atau semakin begini? Hah? Semakin begini. Suatu hari adik saya sama ibu saya yang suka pengajian juga, umurnya sekarang sudah 80 tahun, itu dipeseni untuk beli rujak petis. Nah hari itu nggak melewati tempat rujak petis. Adik saya inisiatif beli bakso. Saya tanya, sampai rumah bermasalah atau tidak? No. Katanya ibu, ya Allah do, aku hanya minta rujak, kok dibelikan mbak? Masalah. Padahal karunia yang muda itu kan nggak lewat atau jauh. Tapi orang tua, ya itu beratnya. Tetapi walaupun berat, kalau kita bisa merambut orang tua, jaminan surga. Amin ya rabbal alamin. Maka untuk mendapatkan generasi yang qurrata a'yun, terlebih dahulu kita harus birrul walidaini. Birrul walidaini kalau dalam Al-Quran itu fala taqul lahuma uffin. Jangan berkata kepada orang tua kita ini wala tanharhuma, jangan kalian membentaknya, wa qul lahuma qaulan karima, tetapi ucapkan dengan kata-kata yang baik. Halo. Dapat jangan bermasalah, mungkin kita perlu mengevaluasi hubungan kita dengan orang tua. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selanjutnya ya, jagalah pernikahan, Allah akan menjaga buah dari pernikahan kita ya. Suami istri yang harmonis akan melahirkan pasangan yang kompak, sehingga memunculkan situasi rumah yang nyaman yang akan menjadi energi bagi pertumbuhan kembang anak secara optimal. Maka banyak anak-anak kita itu yang sering bilangnya gini, aku nanti kalau mencari istri kayak mama saja, sukanya masak. Halo. Siapa di sini yang suka masak? Itu mengesankan ya. Atau kalau misalnya saya nanti kalau cari suami kayak ayah saja. Kenapa? Ayahnya perhatian, suka ngajak jalan-jalan. Betul nggak? Kadang-kadang sampai diidolakan. Jangan sampai naudzubillah ketika yang namanya keluarga itu ada masalah, kadang-kadang yang namanya sering terjadi pertengkaran, sering terjadi misalnya kekerasan di dalam rumah tangga. Sampai-sampai saya beberapa kali kedatangan pasien, seorang anak usia SMA. Saya tanya, Dun, kalau saya manggilnya anak perempuan itu Dun, kamu kenapa kok tanganmu itu kok kayak bekas silet semua? Katanya anak ini, memang saya sileti.
daripada lihat pertengkaran tiap hari seperti itu, saya lebih nyaman kalau saya sayang-sayang dan keluarga. Banyak, bukan saja di sini, saya lebih nyaman. Kemudian ada itu yang juga cerita, suatu hari saya tuh pengen bunuh diri aja, Pak. Kenapa? Saya nggak melihat lagi yang namanya masa depan, yang saya lihat lagi figur di rumah dan lain sebagainya. Apa artinya Bapak Ibu? Ternyata masalah hal-hal baik di rumah atau masalah-masalah itu ternyata terekam, yaitu di pikiran anak-anak kita, yang kadang-kadang ya harus kita pertahankan. Memang nggak mudah Bapak Ibu mempertahankan yang namanya, kita ini kan dulu mikirnya, wah, suaminya ganteng, banyak duit, baik hati, suka menolong dan tidak sombong, betul? Tapi ternyata kadang-kadang ada saja sesuatu yang tidak sesuai harapan, betul? Betul. Karena memang hidup itu bukan penuh dengan kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Kalau kita mencari suami atau mencari istri yang sempurna, maka pasti kita tidak akan mendapatkan yang sempurna di alam semesta ini. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Kadang baik, uangnya kurang. Kadang uangnya banyak, keras dan lain sebagainya. Ada saja hal kekurangan dan kita anggap itulah suami istri yang harus saling melengkapi. Halo. Hai. Saya suatu hari ketemu dengan namanya tetangga saya tulis juga di buku. Suami ini sudah lama sekali sakit, kalau kecetit yang belakang terus akhirnya itu namanya apa? Osteoporosis ya. Dia sudah bertahun 1, 2, 3 tahun waktu itu sudah dirawat keluarganya. Tapi saya lihat yang namanya suami ini dirawat sama istrinya, kemudian dirawat sama anaknya dengan penuh kasih sayang. Akhirnya ketika sedang dijemur di depan rumah, saya datang ngobrol. Please, gimana kabarnya? Baik, Ustaz. Dia bilang, alhamdulillah Pak, saya ini dirawat yang namanya anak saya dan juga istri saya dengan penuh kasih sayang. Terus akhirnya beberapa tahun berikutnya sampai beliau meninggal. Suatu hari istrinya itu kebetulan jalan ke Ponorogo sambil bareng sama saya. Kemudian saya ngobrol sekedar ini, Bu, ngapunten nggih. Dulu saya pernah dapat cerita seperti ini. Saya hanya bilang, kenapa jenengan kok ngeramut suami yang padahal sakit bertahun-tahun seperti itu dengan penuh kasih sayang? Apa jawaban yang namanya istrinya? Iya Pak, saya itu yang namanya sama suami itu juga sayang sekali karena dia itu ngerti sama saya. Maksudnya, ya memang gajinya nggak banyak Pak, namanya kerja cuma nyervis. Tapi yang saya ingat, kalau pas tiap bayaran awal bulan itu mesti ngajak saya itu ngandong. Halo? Sekedar dia itu jalan, ayo Mas, Bunda, naik sepeda. Saya kadang-kadang digojek. Kadang-kadang itu nggak ono pentingnya, sampai pacet, sampai terawas. Gitu saja loh, saya itu sudah seneng. Halo? Ini hal-hal yang terjadi di rumah tangga kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, suami itu kerja full, kadang-kadang Sabtu Minggu pengennya apa? Tidur. Istirahat. Lah sementara ibu-ibu yang di rumah Senin sampai Jumat, Sabtu pengennya kemana? Jalan-jalan, sekedar melihat udara segar.
Ya Allah, hal kecil seperti ini kadang-kadang nggak bisa selesai masalah ini sampai akhirnya dikomunikasikan. Ya ayah, sampai tahu nggak, Senin sampai Jumat aku tuh di rumah. Sampai tahu sendiri kan di rumah, kerjaannya nggak selesai, nggak ada bayaran cash ya. Halo, kalau Sabtu Minggu itu diajak sekedar jalan-jalan, itu katanya Ustaz Umar begitu. Oh ya siap gitu. Kadang-kadang harus disampaikan. Aku pengen istirahat. Kadang-kadang ada seperti itu, tetapi saya sampaikan bahwa hal-hal kecil harus disampaikan. Saya suatu hari pernah diingatkan. Kebetulan asisten saya tadi juga istri saya. Beliau itu cerita, Yahya ayah, kalau saya dengarkan jenengan terus, sampai kapan dengarkan saya? Itu diucapkan saja. Kalau yang namanya kita tahu momentum yang misalnya kapan kita mengucapkan daripada dibatin, hati-hati kalau kita batin bisa-bisa sakit loh. Sakit apa kalau batin terus? Sakit apa bu? Dan lain sebagainya. Ya, yang penting seperti itu. Jadi wah ini nggak usah ini. Berikutnya tadi ada iklan berjalan ya. Selanjutnya, jagalah harta, Allah akan menjaga yang namanya seluruh keturunan kita. Maksudnya apa ini Ustaz? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sedang kita perjuangkan ini, bagaimana kita ini sedang mendidik anak-anak, mengarahkan anak-anak menjadi anak-anak yang baik, soleh, solihah. Salah satunya adalah dipengaruhi oleh rezeki yang kita berikan kepada mereka. Istilah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula. Setiap daging yang ditumbuhkan dari harta yang haram, maka api neraka adalah lebih berhak untuk menyentuhnya. Bapak Ibu, apakah kita tidak memikirkan panjang bahwa setiap rezeki kita harus benar kita sterilisasi? Ya, ini buat anak-anak kita jangka panjang. Bagaimanapun bukan hanya masalah banyaknya, tetapi harus benar halalan thayyibah. Halal itu adalah halal, thayyibah itu baik. Ibu-ibu usia 40 tahun, 50 tahun, sukanya makan keki. Halal kan? Baik gak kira-kira? Kurang baik kalau tiap hari. Betul nggak? Karena bisa yang namanya sakit dan lain. Jangan sampai anak-anak kita makan sesuatu dari harta yang tidak halal, karena itu bisa menjadi sumber masalah bagi anak-anak kita. Dan memang Bapak Ibu, kalau rezeki itu adalah rezeki yang tidak baik, yang tidak halal, kadang-kadang kecenderungannya juga kepada hal-hal yang tidak baik. Kalau untuk mendidik anak, akhirnya anaknya itu susah untuk diarahkan. Sakarepe dhewe. Kadang-kadang kita sebagai orang tua itu kewalahan. Tetapi kalau saya dari majelis-majelis taklim seperti ini, insya Allah hal seperti ini benar-benar sudah kita seleksi. Tetapi yang di luar sana, kadang-kadang kita melihat betapa hal-hal yang tidak halal itu menjadikan yang namanya masalah dan sumber masalah, yaitu bagi anak-anak kita. Ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya lihat mulai khusyuk lagi. Coba tangannya diangkat ke atas seperti ini. Jangan hidung temannya. Kemudian tangan kanannya pegang telinganya, nyamping seperti ini. Alhamdulillah. Sekarang bukan gini, segini, nyamping, nyerok, ini nyerok, bukan gini, nyerok.
Sekarang dipindah. 1. Ono sing kelangan iku. Ya. 2. Oke. Ono sing gini loh. Hitung ya. 3. Ya Allah, alhamdulillah. 4. Ya, ada yang bingung. 5. Alhamdulillah. Diangkat lagi, digerak-gerakkan. Tolong pegang hidungnya. Kalau tadi dari luar, sekarang dimasukkan dari dalam seperti ini. Ayo, tantangannya ditambah. 1. Iya, alhamdulillah. Iya. 3. Alhamdulillah. 4. Ya. 5. Alhamdulillah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang saya itu iri dengan yang namanya ibu-ibu kita yang mungkin ada mereka tinggal di desa. Saya tanya, di sini ada nggak yang punya aslinya itu dari desa atau di kampung gitu, ada? Ada? Saya sebenarnya nggak usah angkat tangan, sudah tahu. Wajahnya wajah desa, tapi rezekinya kudo. Saya juga desa, saya Ponorogo besok. Maksud saya, dulu orang tua kita di kampung, saya tanya, rezeki mereka lebih banyak nggak dari kita? Mereka lebih S1, lebih S2 dari kita enggak? Enggak. Dulu orang menikah itu setelah lulus SD. Saya tanya, anaknya sedikit atau banyak? Nah, berapa? Ada 6, ada 7, siapa tahu 11? Ada 11, ada 12. Tetapi dari 12 putra putri mereka bisa mengantarkan kita semuanya sukses. Saya kadang-kadang iri Bapak Ibu. Pasti itu mereka punya sesuatu yang kalau kita lihat apa salah satunya, mereka semangatnya dan tidak pernah menyerah walaupun kondisi mungkin susah. Di antara anak-anaknya itu gak berani Bu, kita sama orang tua, kita gak berani. Saya curiga mereka mungkin ketika masak nasi, mereka ketika goreng yang namanya makanan buat anak-anaknya, mungkin dengan doa-doa yang dipanjatkan. Halo? Sama dengan orang tua zamannya, malah manggil gojek saja Mas. Kan praktis ya? Enggak, maksudnya walaupun nanti gojek, kadang-kadang kita angetin. Kadang-kadang perlu yang namanya doa-doa kita itu mengalir di makanan-makanan dan minuman-minuman yang kita siapkan buat anak-anak kita. Biasanya dulu kalau misalnya ada kakaknya yang sukses, adiknya dititipkan. Betul nggak? Adikmu yo titip yo kuliah bo. Kalau ada orang di kampung, salah satu di kampungnya sukses, titip. Dan itu seperti itu nasihatnya orang tua. Mas, Mbak, tolong kuliahnya selesaikan. Tolong ngaji, tolong mondok, belajar agama, jangan pernah lepas. Selesaikan pendidikan sampai S1, S2, S3, dan itu dipompakan kepada anak-anak dan akhirnya menjadi seperti kita semua. Kadang-kadang kita harus belajar istilahnya ruh yang dimiliki oleh ibunda-ibunda kita di kampung. Dan yang terakhir, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jagalah agama, Allah akan menjaga putra-putri kita. Apa artinya ini, ibu-ibu yang dirahmati Allah? Ketika kita semuanya melibatkan diri di dalam urusan agama, di
di dalam urusan pendidikan, di dalam urusan Al-Quran, kita memikirkan, kita membantu, kita mensupport, kita menginisiasi, insya Allah anak-anak kita juga akan dijaga oleh Allah. Maka kadang-kadang banyak orang-orang yang mungkin mereka full hari-harinya hanya untuk memikirkan pesantren, kadang pikirkan anaknya saja enggak, tetapi anaknya sudah menjadi anak-anak yang baik, yaitu karena Allah. Ibu-ibu yang seperti di majelis taklim seperti ini, saya yakin banyak yang mungkin menyiapkan waktu yang lebih untuk yang namanya suksesnya acara seperti ini, bikin undangan dan lain sebagainya. Tetapi ingat, ketika yang nanti ada manfaat yang didapatkan dari setiap jamaah, insya Allah kita juga mendapatkan yang namanya aliran jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au shadaqatin jariyah, atau juga yang terakhir yang menjadikan anak-anak kita au waladin sholihin yad'u lah, atau kita bisa menjadikan anak-anak kita yang soleh dan solihah. Maka Bapak Ibu, khususnya urusan agama ini, saya senang hari-hari ini banyak yang kadang-kadang memunculkan rumah tahfidz. Ada yang namanya masjid untuk tahfidz corner. Dan sekarang sudah tidak ada alasan ibu-ibu. Misalnya ada yang alasan, umur saya 60 tahun Ustaz, gimana nanti untuk ngafalan Al-Quran? Sekarang tidak ada alasan. Ternyata banyak misalnya dari teman-teman misalnya di geria Al-Quran, orang-orang pensiunan mulai datang dan mereka mulai ngafalkan Al-Quran seperti itu, dan ternyata Al-Quran itu mudah untuk diafalkan, mudah untuk dipelajari, dan mudah yang namanya untuk diamalkan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada sesi kali yang pertama ini saya cukupkan sampai di sini. Saya yakin masih ada waktu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan, dan nanti akan kita yang namanya jawab satu persatu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mendidik anak itu ada yang baik dan ada yang buruk, kadang-kadang ada yang salah. Kesalahan itu kemudian kan tadi terekam ya Ustaz, seperti yang dikatakan Ustaz. Supaya kesalahan itu tidak dilaksanakan anak atau dicontoh dengan anak, itu bagaimana Ustaz? Saya kira itu karena kan dulu belum seperti sekarang, dulu kan belum ngaji, sekarang baru ngaji, jadi tahu salah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih ya Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Kalau kita terlanjur mungkin dulu mendidik anak kita seperti ini, dan kemudian kita sekarang baru tahu gimana. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang jenengan tahu silakan langsung dipraktekkan. Jadi ibarat nyun sewu, biasanya kalau didemonstrasikan, biasanya kan ada air putih. Ya, air putih itu anak kita yang masih jernih, betul? Kemudian kadang-kadang kita ini ada air kopi, kata-kata kita mungkin kasar ke mereka. Terus air itu mulai lama-lama menjadi keruh, betul nggak? Caranya gimana untuk jernihkan ini? Maka berikan kebaikan yang lebih banyak dengan cara kasih lagi air putih yang lebih banyak. Sikap-sikap yang dulu kita anggap salah, setelah kita tahu, akhirnya kita lakukan. Misalnya, kalau dulu jarang memuji, saya tanya ibu-ibu, memuji itu berat atau tidak? Tidak ya? Biasanya gini lah, sing kelihatan itu baiknya atau jeleknya? Lah ini loh, maksud saya itu gini, yang kelihatan buat anak-anak kita itu jeleknya. Padahal misalnya kalau itu yang misalnya jelek, biasa jelek, terus kita ganti puji. Nah, terima kasih ya, hari ini kamu sudah bantuin mama. Nah, makasih ya, mama yakin kamu nanti akan jadi anak yang seperti ini. Terus saja kasih kebaikan-kebaikan. Kalau dulu kasar menjadi lembut,
Kalau dulu nggak perhatian, nggak ada waktu buat anak-anak, sekarang alokasinya lebih banyak. Lama-lama mungkin dalam hatinya kan, kok mama berubah ya? Oh iya, dan ternyata nanti lama-lama baik. Insya Allah seperti itu. Bahkan misalnya anak kita sudah kena misalnya dari di luar itu yang namanya hal-hal keburukan dari luar. Tapi kalau orang tuanya terus, doanya orang tua mengalir, betul nggak? Kadang-kadang habis sholat kita doakan satu-satu anak-anak kita. Kita ini yang nggak pernah tahu. Kadang-kadang ketika kita sedekah kita niatkan, tolong ya Ustadz ya, tolong ya Pak Yai ya, tolong ya waktu di anak-anak yatim misalnya, tolong doakan mudah-mudahan anak saya baik ya. Kita nggak pernah tahu kebaikan itu hadirnya dari mana. Kadang-kadang melalui doa-doa mereka itu, anak kita tiba-tiba lama-lama membaik atas izin. Gitu ya Bu ya, kasih kebaikan terus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanyakan bahwa Allah jika kita menjaga orang tua, maka Allah akan menjaga kita dan menjaga kita. Gimana jika saya selaku orang tua ini ditinggal orang tua, kedua orang tua pada saat kecil, gimana cara kita menjaga orang tua gitu, tentang orang tua hanya baca atau apakah hanya cukup membacakan suatu Fatihah dari dua hari itu aja? Tapi sampai sekarang belum pernah sebenarnya. Dari kecil dari biasa ya. Dari kecil ya doa. Saya doa sampai dimanapun sebenarnya kan ikatan orang tua dan anak itu tidak pernah putus kan. Bahkan kita sudah di alam barzah. Kenapa doa anak soleh itu selalu yang namanya menyertai orang tua? Salah satunya karena ibu. Nah misalnya ketika ibu ya Bismillah ya Allah ya didoakan, karena bisanya hanya mendoakan, betul kan? Kita nggak bisa misalnya nggak ketemu dengan mereka, belum, kita hanya mendoakan. Kalau mereka masih ada mudah-mudahan diberi kesehatan, kalau mereka sudah tidak ada mereka mudah-mudahan amalan perbuatannya menjadi gitu saja didoakan. Jadi hanya sebagai anak. Kalau untuk orang tua angkat itu kewajiban kita sampai orang tua angkat kita sama juga. Orang tua angkat ya, iya monggo. Jadi sebenarnya kan bagaimanapun ada orang tua nasab, ada orang tua angkat. Ya kebaikan yang jangan dapatkan dari orang tua angkat ya begitu. Jangan curahkan, sebenarnya nggak harusnya kepada orang tua ya, jangan curahkan kepada orang yang sudah membesarkan jenengan dari kecil. Jadi anggap mereka bahwa istilahnya mereka berjasa ya karena ditinggal oleh orang tua, ya itu seperti berikan kebaikan seperti itu. Tapi sebenarnya memang tidak bisa seperti yang namanya orang tua. Tetap berikan kebaikan kepada orang yang sudah berbuat baik sejak kecil. Itu ya. Oke, terima kasih Pak Ustaz. Monggo. Silakan sesi kedua, masih ada waktu. Sesi kedua, monggo silakan yang mau bertanya 2 pertanyaan lagi. Silakan. Kalau begitu nggak apa-apa, kita akan tutup. Tapi sebelum saya tutup dengan doa, ada satu video ya, makanya saya cuma ada beberapa menit ini. Saya share. Ini tadi gimana kalau saya bilang gini? Lari. Ini keluar gimana? Ayah bilang ini. Oke deh. Nggak usah untuk ya barengan. Oke? Alhamdulillah ibu-ibu, oke. Jangan lupa dia tadi buat itu tadi. Oke. Ternyata ibunya itu luar biasa sebelumnya. Beliau adalah psikolog dan putranya itu sekarang lagi belajar di Jerman. Ini yang mendapatkan hadiah dari dari kami, dari Rumah Saya Jerman, buku karyanya Ustadz Ruman. Ini ngapunten ini, bukunya cuma 1, yang lain tidak kebagian. Adil tuh. Ya apa ya? Ada satu statement dari Bapak Nurholis Misbah, beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Amanah. Jadi menjadi orang tua biologis syaratnya hanya sehat jasmani. Tapi menjadi orang tua pendidik atau murabbi di samping kesehatan fisik juga memerlukan stabilitas emosi, kecerdasan intelektual dan kemampuan spiritual. Buku kecil ini terasa ditulis dengan yang itulah monggo berikan. Mudah-mudahan kita diberi umur panjang, diberi umur
baik, kemudian juga penuh dengan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu anhu li sahabati Rasulillah walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tuwassau biha alaina al-ahzan, salatan tuhassinu biha alaina al-akhlaq, salatan tuballighu biha alaina al-aswab, asbabu ma'rifatin la yaqutu bil hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa dari kedua orang tua kami ya Allah. Berikanlah rahmat kepada mereka ya Allah, dimanapun mereka berada ya Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna wa awladana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.